Manchester United gagal membuktikan kemampuannya sebagai penantang gelar Liga Inggris usai menderita kekalahan 2-1 dari Brighton AMP, Hove Albion di Stadion American Express, Sabtu 24 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Manchester United mengawali laga dengan baik dan mendapat beberapa peluang, namun gagal mengubah skor. Namun kecerobohan barisan belakang membuahkan hasil ketika Brighton berhasil membuka keunggulan melalui Danny Welbeck pada menit ke-32. Di babak kedua, usaha MU membuahkan hasil setelah Amad Diallo menyelesaikan umpan Noussair Mazraoui setelah 1 jam berlalu. Alejandro Garnacho berhasil menyapu bersih gawang sang rival pada menit ke-69, namun dianulir oleh video wasit, VAR, karena Joshua Zirkzee berada dalam posisi offside. Saat Manchester United bersiap merebut 1 poin, mereka harus meninggalkan lapangan dengan kepala tertunduk, karena Joao Pedro sukses mengalahkan Andre Onana di masa tambahan waktu. Manchester City mengalahkan Ipswich Town 4-1 di hari kedua Liga Inggris. Erling Haaland menjadi protagonis dengan 3 golnya. Man City versus Ipswich berlangsung di Etihad Stadium, Sabtu, 24 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. The Sky Blues memimpin 3-1 di babak pertama. Ipswich mencetak gol pertama melalui Amies Modric. Manchester City membalasnya dengan 2 gol Erling Haaland dan 1 gol Kevin De Bruyne. Haaland mencetak gol ketiganya sebelum waktu normal berakhir. Laga berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk Manchester City. Tottenham Hotspur meraih kemenangan pertamanya dengan mengalahkan Everton 4-0. Kapten Son Heung-min menginspirasi kemenangan Spurs dengan 2 golnya. Laga Tottenham versus Everton berlangsung di Stadion Tottenham Hotspur pada Sabtu 24 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Spurs unggul 2 gol di babak pertama berkat gol Yes Bissouma dan Son Heung-min. Usai jeda, tuan rumah kembali mencetak 2 gol berkat Christian Romero dan Son. Dengan hasil ini, The Lily-Whites naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Inggris setelah mendulang 4 poin dari 2 laga awal. Tottenham berada di puncak klasemen, tertinggal 2 poin dari juara bertahan Manchester City, sementara Everton berada di posisi terbawah tanpa poin. Tottenham Hotspur enggan mengendurkan intensitas di sisa waktu. Serangan demi serangan terus dilancarkan ke pertahanan Everton, meski tak ada lagi gol yang tercipta hingga laga berakhir. Arsenal melanjutkan tren positifnya di Liga Inggris dengan mengalahkan Aston Villa di kandang sendiri. Kemenangan 2-0 atas Aston Villa diraih Arsenal pada laga putaran kedua Liga Inggris 2024-25, Minggu 25 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga yang dilakoni tadi malam di Villa Park, pasukan Mikel Arteta baru berhasil membuka keunggulan pada menit ke-67 berkat campur tangan pemain pengganti Leandro Trossard. Thomas Partey kemudian menambah gol tim tamu 10 menit kemudian, memastikan kemenangan The Gunners. Hasil ini menempatkan Arsenal di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin dari 2 laga pertamanya. Mereka hanya kalah agresi mencetak gol saat melawan Brighton yang berada di peringkat kedua, dan Manchester City yang berada di puncak klasemen. Giuseppe Meazza merayakan kemenangan pertama Inter di Serie A 2024-25 setelah pasukan Simone Inzaghi mengalahkan Lecce 2-0. Pada laga Minggu dini hari, 25-8, dini hari WIB, tuan rumah membuka keunggulan berkat gol cepat Matteo Darmian pada menit kelima usai memaksimalkan assist Mehdi Taremi. Gelandang berpengalaman Hakan Calhanoglu memastikan kemenangan melalui penalti di pertengahan babak kedua, setelah wasit sebelumnya menunjuk titik putih menyusul pelanggaran terhadap Marcus Thuram. Hasil ini menempatkan Inter di posisi pertama dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Meski begitu, posisi mereka masih bisa disalip oleh tim lain yang baru akan melakoni putaran kedua di akhir pekan nanti. Milan kembali meraih hasil buruk di awal musim Serie A 2024-25, usai menderita kekalahan 2-1 melawan tim promosi Parma di Stadio Ennio Tardini, Minggu dini hari, 25-8, waktu Indonesia Barat. Rapuhnya pertahanan saat menghadapi serangan balik menjadi titik lemah Milan. Tim tamu unggul terlebih dahulu pada menit kedua berkat gol Dennis Mann menyambut umpan Emanuele Valleri. Skor ini bertahan hingga akhir babak pertama. Milan mencoba menyamakan kedudukan di babak kedua dan memetik hasilnya pada menit ke-66, saat umpan Rafael Leao diselesaikan oleh Christian Pulisic. Namun Matteo Cancellieri sukses memanfaatkan umpan Pontus Almesvist pada menit ke-77 untuk membawa Parma unggul 2-1 dan mengamankan kemenangan. Hasil ini tentu menjadi hal yang tidak diinginkan Milan di awal musim. Milan kini berada di peringkat ke-16, hanya memiliki 1 poin.
Usai mencetak brace dalam kemenangan 2-1 atas Valencia di pekan pertama La Liga 2024-25, Robert Lewandowski kembali menjadi jawaban lini depan Barcelona dengan mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor yang sama di laga pekan kedua di Estadio Luis Companys Minggu 25 Agustus WIB dini hari. Pada pertandingan tadi malam, keajaiban pemenang Euro 2024 Lamine Yamal membuka keunggulan tuan rumah melalui golnya pada menit ke-24, sebelum tim tamu menyamakan kedudukan melalui penalti Oihan Sanchez sebelum jeda. Lewandowski mengakhiri perlawanan Bilbao dengan golnya 15 menit jelang waktu normal berakhir, meneruskan rentetan kemenangan timnya di awal musim baru La Liga. Barcelona menempati posisi kedua La Liga dengan koleksi 6 poin dari 2 laga pertamanya. Mereka hanya kalah agresivitas pemuncak klasemen Celta de Vigo dalam hal gol. Bayer Leverkusen bangkit dan mengalahkan rivalnya. Xabi Alonso pun bingung dengan kebiasaan tersebut. Leverkusen mengawali kiprahnya sebagai juara bertahan Bundesliga dengan menghadapi Borussia Mönchengladbach di Borussia Park, Sabtu dini hari, 24 Agustus 2024, waktu Indonesia Barat. Granit Xhaka dan Florian Wirtz memberi Leverkusen keunggulan 2-0 di babak pertama. Gladbach bangkit di babak kedua untuk menyamakan skor berkat Nico Elvedi dan tim Kleindienst. Laga tampaknya akan berakhir imbang sebelum Leverkusen mendapat hadiah penalti pada menit ke-10 masa tambahan waktu babak kedua. Wirtz langsung memanfaatkan rebound dari penalti yang gagal untuk memastikan kemenangan 3-2. Ini adalah ke-12 kalinya sejak musim lalu Leverkusen berhasil melukai lawannya dengan gol-gol di penghujung pertandingan, baik keunggulan 3 poin maupun 1 poin. Meski meraih kemenangan, Alonso masih belum puas dengan penampilan anak asuhnya mengingat sempat kehilangan keunggulan 2 gol. Alonso mewanti-wanti para pemainnya agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Napoli telah mengajukan tawaran baru untuk striker Chelsea Romelu Lukaku senilai lebih dari 30 juta euro. Menurut Gianluca Di Marzio, Napoli sudah mengajukan tawaran baru untuk Romelu Lukaku karena ingin memboyongnya kembali ke Serie A. Tawaran baru ini bernilai 30 euro juta dengan tambahan dan bonus. Pakar transfer Fabrizio Romano menambahkan, kesepakatan kini telah tercapai antara kedua klub dan Lukaku akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Manajer Napoli Antonio Conte dikatakan ingin bersatu kembali dengan pemain internasional Belgia itu setelah pernah bekerja dengannya di Inter. Tawaran baru tersebut, meski lebih baik dari proposal sebelumnya, akan memiliki syarat pembayaran yang panjang mengingat Napoli masih belum yakin dengan masa depan Victor Osimhen. Pemain internasional Nigeria telah banyak dikaitkan dengan kepindahan dari klub musim panas ini, tetapi belum ada kesepakatan. Tampaknya Chelsea dan Arsenal berminat. Lukaku menghabiskan 2 musim terakhir dengan status pinjaman di Italia. Pertama bermain untuk Inter dan kemudian Roma. Dia memiliki rekor luar biasa di kejuaraan Italia, mencetak 70 gol dalam 129 penampilan. Absennya Jordi Amat dan Justin Hubner tak membuat Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot ke tim senior. Tim Indonesia akan menghadapi 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 September melawan Arab Saudi dan Australia. Tim Garuda dipastikan kehilangan 2 bek pada laga kali ini, Jordi Amat dan Justin Hubner. Namun, pelatih Shin Tae-yong tidak akan memanggil Elkan Bagot untuk mengatasi lubang di sektor pertahanan. Amat terpaksa meninggalkan tim karena cedera pergelangan kaki pada leg kedua semifinal Piala FA Malaysia pada 4 Agustus. Sementara Hubner dihukum karena akumulasi kartu kuning. Sedangkan Bagot sudah 7 bulan tidak menjadi bagian timnas. Terakhir kali Bagot memperkuat tim Merah Putih adalah saat Piala Asia 2023 pada Januari tahun ini. Tae-yong tidak menyebutkan alasan Bagot menghilang dalam 5 pertandingan terakhir. Ditanya mengenai kemungkinan memanggil Bagot untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia, Tae-yong mengatakan di laman Antara, itu sama sekali tidak dipertimbangkan.